Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bu Dwi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Salsabila Ayudia dengan NIM 203141039 dan saya sendiri Cantika Salsabila Firdaus dengan NIM 203141044. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai implementasi Pancasila dan isu-isu terkini terkait pengimplementasian Pancasila. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Happy watching! Baik, untuk materi pertama yaitu implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik. Kepada rekan saya Salsabila Ayudia, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya sebagai sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di Republik Indonesia. Berikut pokok-pokok pembahasan dari pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28. Ini membahas tentang hak asasi manusia mulai dari hak hidup, hak berkreasi, dan hak lainnya secara umum. Berdasarkan penjabaran pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila. Sebagaimana dikatakan oleh Noto Nagoro, bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara, dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dan bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar moral politik. Sistem politik di Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud kedudukannya sebagai rakyat. Materi kedua yaitu implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dituangkan pada pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 ayat 5. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Berikut pokok-pokok pembahasan dari pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, menunjukkan adanya HAM atas usaha perekonomian. Pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3.
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 ayat 1. Fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal ini menjelaskan HAM atas jaminan sosial. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan demikian, sistem perekonomian yang berdasar pada Pancasila akan dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia, harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli, dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia. Materi yang ketiga yaitu implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Berikut pokok-pokok pembahasan dari pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Pasal 29, ayat 1. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Pasal ini menyatakan atas HAM kemerdekaan beragama. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal ini menyatakan hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 32 ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional, kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal ini menegaskan bahwa nilai-nilai budaya juga termasuk HAM. Ayat 2. Menghormati dan memelihara budaya daerah sebagai kekayaan nasional. Dari penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus mewujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Menurut Kuntowijoyo, sebagai kerangka kesadaran Pancasila dapat merupakan dorongan untuk melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur dan meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Selanjutnya, poin keempat yaitu implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga negara maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Berikut pasal-pasal yang menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1,
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pada ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan menurut dasar kemanusiaan. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa menurut sila pertama dan kedua, berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara menurut sila ketiga, harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan, derajat, serta kebebasan kemanusiaan menurut sila keempat, dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat menurut sila kelima. Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah dengan bangsa serta dalam mengayomi masyarakat. Selanjutnya, poin kelima mengenai isu terkait pengimplementasian Pancasila. Isu pertama mengenai implementasi Pancasila pada masa pandemi. Pada sila pertama mengajarkan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan. Wabah COVID-19 adalah bagian dari ujian kehidupan yang harus semakin menyadarkan kita tentang kekuatan di luar kekuatan manusia. Religiusitas harus semakin kuat di masa-masa seperti ini. Pada sila kedua, pada saat pandemi, empati dan tanggung jawab kemanusiaan semakin diuji, membentuk suatu kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban saling menjaga. Sila ketiga, empati kemanusiaan haruslah melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Kebersamaan dan kolaborasi ini yang akan mempercepat penanganan pandemi. Sila keempat, kebijaksanaan pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi. Sila kelima, orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial harus menjadi panglima dalam setiap komponen negara. Isu yang kedua mengenai implementasi Pancasila pada kampanye pemilihan pemimpin daerah. Sila pertama, pemimpin atau bakal calon pemimpin yang mengutip ayat Al-Quran untuk kepentingan politik sehingga menimbulkan permasalahan yang berdampak pada isu SARA. Perilaku ini jelas bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua orang berhak memeluk agama tanpa ada paksaan dari pihak lain dan tidak boleh menistakan agama lain, serta menjunjung tinggi kerukunan umat beragama. Sila kedua, di mana seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kesejahteraan, kehidupan yang layak, persamaan hak politik, kesetaraan dalam hukum, dan hal lain yang diatur dalam undang-undang tanpa melihat suku, ras, dan agama. Isu yang ketiga mengenai implementasi Pancasila pada kasus terorisme dan makar. Sila pertama, setiap warga negara harus saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa untuk menghindari adanya tindakan terorisme atas nama agama dan terciptanya kerukunan dan toleransi antar umat. Sila kedua, setiap warga negara harus saling menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. Sila ketiga, kasus terorisme dan tindakan makar
yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama atau kepentingan tertentu dengan tujuan memisahkan wilayah dari NKRI merupakan pelanggaran terhadap sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Isu keempat mengenai implementasi Pancasila pada kasus sengketa pilkada yang berakhir di MK atau Mahkamah Konstitusi. Pada sila keempat, masyarakat disuguhkan oleh hilangnya rasa menghargai pendapat orang lain dan demokrasi di hati para pihak yang mengalami kekalahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengalami penurunan pendewasaan politik, sehingga sengketa tidak diselesaikan dengan musyawarah yang mencapai mufakat, tetapi diselesaikan dengan demonstrasi dan anarkisme. Isu yang terakhir yaitu terkait pengimplementasian Pancasila pada kasus korupsi. Pada sila pertama, tindakan korupsi menunjukkan sifat tidak amanah seorang pemimpin dan ini merupakan sikap yang melanggar ketentuan agama. Sila kedua, tindakan korupsi sama saja melanggar sila kedua dengan melakukan tindakan yang menyalahgunakan jabatan dan merugikan masyarakat dan negara. Pada sila ketiga, korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan rakyat. Pada sila keempat, tindakan korupsi merupakan tindakan egoisme, hanya untuk kesenangan dan kepentingan pribadi semata, sama sekali tidak mencerminkan sila keempat Pancasila. Dan pada sila kelima, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap HAM, perlindungan keamanan hukum, dan hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Tindakan korupsi seperti yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara sangat berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.